Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Nurfayati, dosen kebiasaan di Universitas Muslim Maros. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara mengajukan ISSN ke LIPI. Nah, sebelum kalian tahu bagaimana cara mendaftar ISSN ini, ada baiknya kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana prosedurnya, bagaimana alur dalam mengajukan ISSN ke LIPI ini. Oke. Jadi yang pertama, untuk mengajukan ISSN ini kalian harus mendefinisikan dulu nama jurnal kalian ini apa. Misalkan saja saya akan berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi yang ada kaitannya lah dengan matematika. Misalkan saya kasih nama jurnal itu adalah Equals, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kalian harus susun ketua dan anggota Dewan Redaksi. Kemudian ketiga, menyusun aturan penulisan, proses evaluasi, serta desain sampul depan jurnal. Itu yang paling penting ya. Kemudian menyiapkan artikel untuk penerbitan perdana ya. Ini juga harus kalian siapkan artikel-artikel yang akan kalian publish untuk tahun pertama. Kemudian baru kita mengajukan permohonan nomor ISSN ke PDII LIPI. Oke. Nah, persyaratannya ya, di sini ada 4 persyaratannya. Yang pertama adalah kita buat surat permohonan tertulis secara resmi dari penanggung jawab terbitan berkala. Jadi di sini suratnya itu berkop universitas atau fakultas ya, dan bukan dari surat pimpinan redaksi. Saya adalah ketuanya, maka bukan saya yang bermohon di sini, tapi lebih kepada yang di atas saya, yaitu dekan FKIP. Kemudian kita buatkan halaman sampul depan, di mana halaman sampul depan ini harus memuat ini semua: judul, penulisan volume, nomor, tahun, serta nama organisasi serta lembaga penerbit. Kemudian ada halaman daftar isi, kemudian daftar dewan redaksi. Nah, kalau sudah keempat ini sudah memenuhi, maka ISSN LIPI itu akan mengonfirmasi ke kita apakah permohonan kita ini disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka kita tinggal membayar biaya administrasinya. Jadi semua dokumen itu harus dalam bentuk format PDF nantinya ya. Dan setiap nomor ISSN itu hanya untuk satu judul terbitan saja. Dan nomor ISSN itu sama dan berlaku seumur hidup, selama judul atau alat judulnya itu tidak ada yang berubah. Jadi untuk terbitan yang diterbitkan pada beberapa media, misalkan ada yang cetak, kemudian ada yang online, maka kita wajib mengajukan ISSN untuk setiap media tersebut. Jadi di sini baca untuk surat permohonan ISSN itu ada dua, ada untuk surat permohonan ISSN cetak dan ada untuk surat permohonan ISSN elektronik. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh surat permohonan ISSN. Di sini ada nomornya, lampiran, hal, perihal tentang apa. Kemudian di sini kita tujukan kepada Kepala PDII LIPI, teruntuk Kepala Bidang Dokumentasi PDII di Jakarta. Kemudian dengan hormat dan seterusnya sampai disahkan oleh dekan FKIP, karena beliau yang bertanggung jawab dalam mengajukan permohonan ISSN ini. Dan ini jangan lupa distempel ya. Kemudian itu ada sampul ya. Ini adalah sampul depan dari jurnal kami, Equals, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Jadi ada volume, nomor, kemudian tahun, kemudian penerbitnya. Oke, berikutnya adalah ini. Jangan lupa bahwa ada sedikit tentang daftar isi ya tadi. Kita lupa. Ini daftar isi. Daftar isinya seperti ini saja: Equals, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika,
kemudian dewan redaksi, kata pengantar, daftar isinya itu mulai artikel 1, 2 sampai seterusnya. Nah, di sini artikel itu yang kita muat minimal 5. Jadi boleh lebih dari 5 ya. Nah, selanjutnya kalian harus menghubungkan situs jurnal kalian ini ke OJS. Nah, caranya untuk melingkan ke OJS itu kalian bisa tanya ke operator kalian ya, karena di dalam hal ini operator lah yang bisa melingkan OJS kita ini. Jadi ini nama website jurnal kita nantinya akan diberikan oleh operator, dan ini akan kita tuliskan di bagian surat permohonan ajuan kita juga. Ini beberapa jurnal yang inilah tampilan awal dari website jurnal eCourse. Nah, oke. Sekarang untuk mengajukan SSN online ini, kalian harus masuk ke website ini, issn.libri.go.id, kemudian pilih formulir permohonan ISSN baru. Lanjut, kemudian itu kalian akan diarahkan ke sini untuk formulir permohonan ISSN-nya, mulai dari nama terbitannya apa. Jadi terbitannya tadi nama jurnalnya itu adalah eCourse, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Kemudian di sini utarakan atau deskripsikan sedikit tentang jurnal kalian. Kemudian di sini institusi pengelola, situs terbitannya, itu tadi http eCourse dan seterusnya. Kemudian di sini nama kontak yang bisa dihubungi, lebih bagus di sini adalah ketua ya, karena kita yang tahu betul apa-apa yang harus diberikan di sini. Kemudian di sini alamat institusinya, surat elektronik kampus, telepon kampus. Kemudian di sini boleh dikosongkan, boleh juga di sini kalau misalkan nama institusinya berbeda dengan nama penerbit, maka kita tuliskan di sini. Kemudian di sini frekuensi terbitannya itu 2 kali dalam setahun. Kemudian edisinya itu tadi volume 1, nomor 1, kemudian tahun 2018 atau tahun 2020 misalkan begitu. Kemudian media terbitannya, kalau kalian ingin cetak maka pilih cetak, kalau kalian pilih online maka pilih yang online. Karena di sini kalian akan mengajukan 2, ada yang cetak dan online, maka kalian bisa pilih salah satunya dulu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kategori keilmuannya, karena saya dari matematika maka saya pilih matematika, seperti itu. Kemudian kunci dinamis, tinggal kalian klik lihat di sini untuk melihat kunci dinamisnya. Kemudian centang ini, baru simpan. Maka permohonan kita akan terkirim ke LIPI. Tinggal menunggu beberapa minggu, LIPI akan membalas email, LIPI akan membalas formulir kita ini. Ya. Seperti itu yang bisa saya informasikan terlebih dahulu. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.